pemilih dan kini kita langsung pantau kondisi di TPS 053 RW RT 010 RW 04 Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan ya. Iya. Dan ini merupakan tempat pemungutan suara yang nantinya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan coblos calon pemimpin di TPS Kebagusan. Tapi menarik ya Baby ya, kalau kita lihat petugasnya pakai baju coklat-coklat, pakai peci. Ini seperti sosok yang kita kenal nih sepertinya ya, seperti sosok Bapak Bung Karno. Bapak Kita Bung Karno lihat ya. Bung Karno ya. Kalau kita lihat tadi petugas TPS-nya. Betul, beda sih di TPS saya tadi tidak ada yang seperti itu Bre. Rata-rata pakai bajunya warna putih atau warna pink juga ada tadi. Ya, karena hari ini hari kasih sayang. Hari kasih sayang dan hari kasih suara. Itu ada Pak Hasto juga ya, sudah hadir di TPS ya. Ya, sudah hadir di TPS untuk menunggu nantinya petugas KPPS memberikan dan memanggil namanya bisa mencoblos di bilik suara. Ya karena memang kan sudah dari jam 7 tadi seharusnya ya, dan ditutupnya jam 1 siang ya, waktu setempat, betul. Namun untuk daftar pemilih khusus atau DPK ini bisa memilih di 1 jam sebelum TPS ditutup, yaitu dimulai dari jam 12 siang di waktu setempat. Ya, kita kan masih sama-sama menunggu pemirsa kehadiran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang akan memberikan hak suaranya, dan sepertinya masih menunggu panggilan sih ya kalau kita lihat. Masih mengantri ya, ini salah satu contoh yang patut ditiru ya. Tidak ada serobot merobot, tetap masyarakat sama levelnya untuk memberikan hak suara. Harus mengantri, tunggu urutan dan giliran namanya untuk dipanggil ke bilik suara. Betul sekali. Dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita di studio pemirsa sambil kita menunggu proses pemungutan suara yang dilakukan oleh Ibu Mega ya. Ya. Oh sudah Mencoblos Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini terlihat sedang memberikan surat suara yang sudah dicoblos ya Bre ya kepada petugas KPPS. Bukan sepertinya kalau ini langsung masuk ke kotak. ini cek surat suaranya petugas KPPS sebelum masuk ke bilik suara. Oke, ditujukan dulu ya. Ditujukan keempat surat suara. Dan saat ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berjalan menuju ke bilik suara. Betul sekali. Dan sebagai informasi juga di BB, kalau untuk di TPS-nya Mega ini memang ada 284 warga yang terdaftar di TPS ya, Mega sendiri seperti itu. Dan kalau nomor antrian 166 atas nama M. Prabaswara Pranakarno MW. kalau di daftar DPT, Daftar DPT di 111. Ya. jadi kalau Mega ya tetap bukan nomor 1 ternyata ya, masih ada di urutan 100. Biasanya 100-an ya, berarti siang-siang seperti ini ya Bre ya, sekitaran pukul 11 siang. Nah, ini terlihat Megawati Soekarno Putri sudah ada di bilik suara untuk memberikan hak suaranya. Terpantau di Kebagusan juga kondusif ya Bre. Kondusif, betul. Antriannya juga tidak terlalu padat. Tadi masih ada ruang begitu dari satu dari satu DPT kepada DPT lainnya. Betul. Ini tidak berdesak-desakan. Dan selain Ibu Mega, ini di TPS Nomor antrian 167 atas nama Dian Sapira Oktalila Kasih. Sama ya Bre? ya informasinya. Jadi memang kalau di jadwalkan itu jam 10, cuma Ya. jam 11 pakai siap. Ya, kita akan pantau terus nantinya apakah Puan Maharani juga setelah ini akan hadir di TPS Kebagusan. Iya, kasih tahu ya. Gambar siapa Bang? Masih mencoblos ya. Masih Ibu mencoblos. Megawati tampaknya yakin juga dengan pilihannya. Yakin pasti, nggak mungkin nggak yakin. Gak kalau yakin Bu gak Mega pasti, ya. betul. Tapi kalau kebingungan kayak gini Be, tadi kamu sempat ngerasain nggak kayak aduh yang mana sih tadi namanya? Kalau nggak udah tahu namanya, tapi kok ini mana sih ini?
daftarnya di mana gitu. Kalau presiden oke lah, kalau caleg Ya. misalnya. Kalau caleg saya juga sudah yakin sih pilih yang mana. Udah yakin ya? Ya walaupun nama-namanya mungkin ada beberapa yang familiar, ada juga beberapa yang tidak kenal begitu ya. Kalau familiar juga karena beberapa kali jadi narsum kita atau mungkin teman kita yang kita tahu bahwa kinerjanya bagus, itu saya langsung pilih. Tapi yang pasti cara pencoblosannya dipastikan benar ya, di nomor urutnya, namanya, atau di bagian partainya kalau mungkin tidak terlalu tahu Namanya. nama-nama calegnya. Tapi kalau nyoblos di logo partai berarti otomatis suaranya ke mana Bibi? Sudah ke partai. Partai ya, Nanti akan ini yang sepengetahuan kita ya Bre ya, itu akan diurutkan kepada yang nomor urut paling kecil. Ya, saat ini kita akan terus melihat jalannya pemilu 2024 dan di layar kaca Anda yang Anda lihat saat ini adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sedang memberikan hak suaranya di TPS Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan yang dikabarkan juga akan menjadi tempat pemungutan suara anak kandung dari Megawati Soekarno Putri yaitu Puan Maharani. Tapi Mbak Baby, saya mau ngomentarin juga nih, iya. penampilan dari Silakan Bu. Tokoh-tokoh yang Mega. sudah mencoblos ya, salah satunya Nah ya, Megawati. ini yang kita lihat di Ya, ya. Ini menampilkan nasionalisme sekali. merah ya. putih. Merah putih. Ya. Dan tadi Mas Bre mengatakan ada 284 pemilih. Ya. Sih ya. Dan Bu Mega ini dapat di antrian 111. Nah, karena Triple tadi satu. saya bicara mengenai angka. Ya. Angka ya tetap ya. Nah, apakah ini merupakan suatu kebetulan? Antrian Ya, 169 artinya atas nama kalau ini Praba merupakan satu Diwangkara kebetulan, Jakarta. ya 111 itu 3 Tujuh dan belas. angka 1 triple one ini adalah merupakan suatu angka awakening gitu ya. Jadi kalau kita lihat kok pas sekali ya, begitu ya. Nah kemudian Mbak Puan juga dapat di angka yang unik 212. Oke. Nah ya kan. Hero Seperti satu. family juga ya. Dengan nomor itu ya. 212 gitu ya. Ya. Kita mengamati sesuatu yang subtle seperti Nomor ini. antrian Ya. 170 Apakah atas ini nama memang Haji Muhammad Prananda terjadi P. seperti Surankadi. itu ya? Ataukah memang ini dikhususkan seperti itu ya? Nah, kalau kita melihat jadi orang-orang yang berkecimpung di bidang numerologi ya, mereka bisa menghitung tanggal hari ini 14 Februari 2024. Biasanya Pak Jokowi itu Nomor kalau antrian melakukan 171 atas nama melakukan Nancy sesuatu hal yang Nendriati penting, yang SNM urgent, SH. ya, yang krusial itu dilakukan pada saat Rabu Pon. Tapi hari ini tidak Rabu Pon. Tapi kalau kita lihat dari numerologi, hari ini itu adalah root numbernya itu 6. Dan 6 itu artinya adalah family. Nah, Kita baru tahu nih ya. kita lihat Info baru ya untuk kita juga ya. gitu ya. Jadi ini pakai mengikuti hukum Pitagoras seperti itu. Jadi Jadi Pitagoras agak-agak ingat, agak-agak lupa. Tapi ini menarik ya Bu ya, 111 dijumlah 3 begitu. Dan terlihat memang warnanya nuansa merah putih. Tapi kalau Anda lihat sendiri izin, Pak. dari ekspresi wajahnya, gesturnya, Mungkin terlihat tipis-tipis begitu ya Bu Monik. Apakah terlihat gembira, yakin dengan pilihannya hari ini? atau ada masih ada ambisi yang terus kita lihat ada lebih tenang kali Ya. ini dalam penampilannya. Apalagi beberapa agar atau ini ya pokoknya itu muncul gitu ya. Jadi artinya ketika statement itu muncul dan apakah ini beresonansi tidak ya dengan apa yang kita saksikan pada saat ini. Oke, nah sekarang ini yang lagi nyoblos Puan nih. Bu Puan Maharani ya sudah masuk ke bilik suara. Ini memakai pakaian serba putih begitu. Ini bagaimana nih Bu Monik kalau dilihat dari mungkin cara berpakaiannya? Ya, jadi Gesturnya. putih ini adalah merupakan suatu pertanda suatu kenetralan atau ketenangan diri seperti itu, suci begitu ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana gesturnya ini
merupakan suatu gestur yang kita tidak bisa analisa, artinya karena tidak berbicara gitu ya, jadi tidak muncul ekspresi atau emosi apa yang dirasakan gitu ya. Nah ketika misalnya sedang mencoblos gitu, harusnya kalau misalnya muncul nih, apakah kita lihat dipenuhi dengan suatu kepastian atau rasa confidence untuk memilih siapa pilihannya gitu ya. Jadi Kelihatan ya Bu ya. Nah tapi kita juga lihat nih, ternyata sudah mencoblos juga nih Gibran Raka Buming Raka di sebelah kiri, visual yang Anda saksikan di Layar kaca. pemirsa. Dan Jadi, di sebelah kanan juga ada Angela Tanusudibyo, ya, Wamen Parekraf Republik Indonesia yang sudah tiba juga di TPS. baik. Tadi kalau kita lihat ini sekarang kan belum terlalu kelihatan ya Bu Monik ya. Cuman kalau tadi kita bahas lagi ke Ibu Puan, ini kan berbeda ya. Kalau Ibu Mega kan ada merahnya, kayak ada lambang Nasionalisnya ya. Ini kenapa kemudian Ibu Puan memilih untuk mungkin ya, kenapa kok bajunya putih? Kenapa nggak sekalian bareng sama Ibu tercinta yang pakai merah juga, biar satu senada lah Mungkin nggak emosinya kelihatan Bre, tasnya merah. Tasnya merah tadi ya? Mungkin. Mungkin merah mungkin. Ya, kalau dari Ibu Monik bagaimana perbedaan dari kita cara tidak bisa berpakaian? mempersepsikan sesuatu gitu ya dari sesuatu yang tidak lengkap begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini cari aman aja untuk pilih. Dari aman ya, oke. Ini udah. Dan memang ya kalau tadi kita lihat beberapa paslon sudah mencoblos, Ya. sekarang giliran Mas Gibran juga. Ini Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa, di sebelah kanan atas Anda itu adalah Ibu Puan Maharani, kemudian sebelah kiri bawah ada Gibran Raka Buming Raka, yang paling kanan bawah ini adalah Ibu Angela ya. Ya. Dan terlihat Gibran Raka Buming Raka, cawapres nomor urut 2, terlihat konsisten ya dengan pakaiannya. Ya kalau misalnya kita lihat memang ketutupan sama bilik suara Ya. ya Bu Monik ya. Terlihat warna biru ya Bre, atau saya Warna salah lihat biru ini? ya? Biru tadi saya lihat. Biru ya. Heeh. Ya, terlihat Oh, biru. konsisten dengan Jadi warna ciri khas dari Warna ciri khas. paslon nomor urut 2. Nah ini nih soal warna nih, bukan ini kan seperti ada pencitraan. Oke, kalau Gibran Prabowo biru, Biru. Pak Ganjar apa, Pak Pak Anies Ganjar apa. lebih bervariasi ya, lebih variatif tiap debat, disesuaikan dengan tema-tema debat. Satset tastes, tapi yang pasti ya ada tulisan seperti itu. Dan kalau Pak Anies lebih formal dengan Formal. jas hitamnya dan juga kemeja putihnya, serta kadang juga memakai peci. Ini bagaimana kalau dilihat dari cara berpakaian para ketiga paslon? Jadi manusia ini pada dasarnya adalah makhluk visual. Jadi penting sekali untuk berespons terhadap image yang akan ditampilkan melalui visualisasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, ini di setiap tampilan-tampilan pada saat debat ini selalu menyajikan sesuatu yang baru gitu ya. Jadi disesuaikan dengan temanya. Jadi lebih mudah bagi seseorang untuk mengingat sesuatu yang perbedaan. Tetapi kalau muncul yang sama, ini otak manusia sulit untuk mendigest seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di 03 ini unik ya. Tetapi kalau di 02, maka yang kira-kira strateginya apa yang ingin ditampilkan? Sesuatu yang memang bukan gagasan, tetapi ya joget gemoy itu sebetulnya, gitu ya. Jadi ini juga memainkan simpati dari subconscious manusia, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di 01, Pak Anies lebih kepada statement-statement, beradu gagasan dan lain-lain, gitu. Ya ini sulit untuk kita warga negara terdidik memang lebih mudah, tetapi untuk lebih dari 75% pemilih ini bukan dari kaum terdidik. Nah ini agak sulit untuk dipahami. Tapi tadi menyambung lagi ke pernyataan Mbak ya, Pak Anton bilang soal kehilangan dalam tanda kutip identitasnya gitu. Soal identitas mungkin ya. Betul yang tadi. Perubahan pembawaan gitu, karakternya. Kemeja kotak-kotak, nunduk. Allahumma sholli.
Prabowo. Ya. 2019 juga ini harus ada garis bawah nih. Ya, ya. Ini kalau kita dalam politik kita selalu percaya tidak ada yang namanya Jadi ini 2019 pakai biru muda kalah, ini mengulang lagi atau enggak? Ya, ini kan bisa kita kait-kaitin ya. Terus kedua memang kalau misalnya sebelumnya karena Pak Prabowo ini kan maju sebenarnya udah mencoba di 2004 di konvensi Golkar kalah Pak Wiranto. 2009 mendampingi Bu Mega, 2014, 2019 maju sebagai capres yang sebelumnya memang jati diri pernah jadi. Nah yang kali ini kan jadi memang berbanding 180 derajat apa yang kita tampilkan. Gitu ya. Ada yang mengatakan mereka ingin Presiden bagaimana dia anak mantan diktator, kemudian ingin grabbing pemilih muda, itu bukan pemula, pemilih muda dengan joget-joget, dan itu berhasil. Nah kali ini itu yang ingin dicuci. Bagaimana kemudian munculnya dengan gimmick. Kan gimmick ini dites pertama kali ketika Pak Prabowo lagi ada konferensi pers, ingin menghindar, kemudian joget-joget. Ya. Nah ketika itu kemudian dibuat viral, kemudian itulah yang kemudian dipakai terus. Oke. Gitu sampai terakhir kemarin, saya sudah nggak usah pidato lagi ya, kita joget aja. Gitu ya kan? Artinya apa? Artinya memang ingin menunjukkan itu. Iya, iya. Dia ingin mencoba bahwa kayaknya Ya, pemilih muda ini lebih suka gimmick ketimbang program. ya, betul. Gitu karena yang 1 dan 3 sudah sering ngomong program. Baik, gitu. Pak Anton, Kita kita tahan tahan dulu sebentar, sebentar, Pak. Pak Ini Bu Anton. Mega akan Kita menyimak Ya. adanya pernyataan dari Megawati Soekarno Putri. Telah melaksanakan tugas yang memang sudah seharusnya dilakukan melalui konstitusi kita, yaitu pemilihan umum. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa hal ini adalah hak mereka. Ini adalah hak rakyat untuk memilih seseorang. Dengan demikian maka jangan takut, jangan juga ragu. Pilihlah dengan hati nurani karena pemilu ini sebenarnya hanya sarana sementara untuk mencari seorang pemimpin bagi negara kita supaya dapat memimpin seluruh rakyat Indonesia yang kita cintai, dan pemimpin itu seharusnya mengayomi seluruh rakyat Indonesia dimanapun juga mereka berada. Tolong diingat. Jadi saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi siapapun yang melakukan intimidasi, kecurangan, dan lain sebagainya harus dilaporkan. Karena itu adalah hak daripada hukum di Republik ini. Ingat, di konstitusi kita disebut setiap warga negara dimanapun mereka berada itu mempunyai hak yang sama di mata hukum. Saya mendapatkan banyak berita bahwa banyak mereka yang seharusnya mampu untuk ikut mencoblos itu sepertinya tidak diberi kesempatan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mencoblos bagaimana? Ya, alhamdulillah. Yang menjadi harapannya dan kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan jujur, adil, semuanya harus netral, dan ini adalah hak dari rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya. Ya, Mau pantau di mana? di sini atau di rumah Tangku Umat. Ya, makasih. Ya.
pakai habis ya Bang. PDIP Soekarno Putri. dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ya, yang baru selesai ya tadi ya. Los TPS Kebagusan Jakarta Selatan ya Bre. Ya, dan tadi Pak Anton Kita lanjutkan ngomongin lagi kembali. soal perubahan gaya dan segala macam. Tadi bisa dilanjutkan, apakah memang ini kemudian menjadi hal yang cukup efektif kalau melihat dari pengalaman dari negara lain seperti itu? Ya, ini yang lagi ingin diuji. Apakah karakter pemilih muda kita itu sama kayak dengan kasus Filipina? Ya. Gitu. Nah ini yang lagi diuji, makanya kemudian kita sangat banyak melihat para capres dan cawapres ini melakukan gimmick. Gitu ya, Caimin misalnya dengan selepetnya gitu ya, jadi cawapres, jadi rugi dong gitu ya kan, itu Ya, juga jadi ya. ada banyak gimmick-gimmick yang mencoba kemudian, kenapa? Karena bagaimanapun juga dalam, kita bisa melihat sebenarnya ada perbedaan. Waktu 2004, bagaimana muncul misalnya karakter satria, itu yang kemudian Pak SBY menang. Ya. 2014 dibantah, Pak Jokowi nggak ada sosok satria, orang biasa menang. Nah 2024 ini apakah kemudian kita bisa muncul seorang pemimpin, entah itu yang gemoy atau tadi yang orang yang aristokrat gitu ya, apakah bisa menang atau kayak model Pak Ganjar yang bahasanya lebih mudah diserap. Nah ini akan karakter-karakter, jadi setiap pemilu itu dalam 10 tahun itu selalu berganti-ganti. Betul. Karakter-karakter yang pemenang yang muncul. Nah ini yang kita memang lagi ingin diuji sebenarnya. Iya. Tapi saya menarik dengan apa yang pesan tadi Bu Mega. Ada kata takut, ada kata curang. Waduh. Itu yang di-highlight sama Bu Mega. Saya jadi teringat waktu 2014. Ketika sama-sama nih, 2014 Pak SBY nggak menang. Nggak maju. Apa kata kunci yang disampaikan Pak Jokowi? Curang. Gitu ya. Nah kali ini yang ngomong curang adalah kubu yang 03. Ya. Gitu. Ini yang jadi menarik nih. Jadi Ya. ada pesan yang saya pikir tidak bisa dikesampingkan. Bu Mega ngasihin. Ini ada curang, ada takut. Kalau tambah Mbak Puan ada ngomong netral. Netral tadi ya. Itu tidak bisa dianggap sepele. Ya. Kalau kita menganggap itu biasa, hati-hati. Jangan-jangan itu adalah bibit konflik yang sangat mungkin muncul nanti setelah quick count. Kalau quick count nanti berbeda-beda kayak apa nih nanti ceritanya kan. Itu. Jadi kata-kata tadi Anda melihatnya ini bisa menjadi potensi konflik juga. Itu kunci, kunci ya. harus diantisipasi Ya. dan kita siapkan mitigasinya. Tuh. Karena memang ada banyak problem gitu dalam majunya salah satu kontestan kali Ya, ini. ya. Gitu. Pemilu ini bahkan bukan menjadi momen terakhir ya. Ini Ya. baru permulaan, ini masih ada banyak sekali rangkaiannya dari hulu Tahapan ke hilir pemilu ya. yang perlu kita juga awasi bersama. Baik, pemirsa, hari ini saatnya kita juga menyuarakan hak kita dalam menentukan pemimpin terbaik bagi Indonesia. Ya, sudah saatnya kita menuju Indonesia yang lebih baik, tidak hanya dalam bidang kebudayaan, pendidikan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, tapi juga dalam bidang sumber daya manusia dan juga inklusi. Betul sekali Bre, dan akhirnya kita memilih paslon yang sesuai dengan program dan hati nurani kita. Siapapun yang akan menang, saatnya kita bersatu, ciptakan demokrasi yang damai karena masa depan terbaik ada di tangan kita. Nah, tapi pilihan teh terbaik ada di pucuknya. Betul banget Bre, pilihan presiden dan wakil terbaik ini ada di tangan Anda. Tapi rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ya, tadi kita balik lagi ke dialog ya. Bu Leli, ini Ya. kalau Anda melihat seperti apa? Kalau Anda prediksilah seperti itu, apakah memang bisa menjadi senjata utama nih gimmick Ya. dibandingkan dengan program dan juga mungkin gagasan seperti Dan gimmick itu ternyata juga trial and error ya Bu Leli ya. Iya, jadi mungkin karena pilihan terbanyak itu ada pada yang disasar ya, pilihan terbanyak yang disasar adalah pemilih muda. Jadi seolah-olah tiap pasangan calon itu memilih gimmick-gimmick tertentu yang bisa langsung melekat di hati mereka. Tapi kan sebenarnya kalau Mbak Monica kan teorinya psikologi ya. Kalau saya tuh kan dalam teori sosial itu memang pernah dikatakan oleh Bloomer itu manusia itu adalah makhluk pengguna simbol.
sebenarnya kata-katanya binatang pengguna simbol gitu ya. Tapi kita perhalus saja lah, malu pengguna simbol. Jadi semua akan digunakan termasuk gimmick. Gimmick itu adalah simbol yang sebenarnya juga disiapkan dalam teori branding. Jadi gimmick itu bisa dilakukan tapi dengan maksud menimbulkan kesan yang positif. Dalam teori branding dinyatakan demikian. Nah, apakah itu mempengaruhi? Kemarin nampaknya jelas itu terlihat ya. Sehingga namun yang kita sayangkan ini ya, yang kita sayangkan di tiap penampilan Pak Prabowo yang lebih banyak ditonjolkan akhirnya gimmicknya. Saya nggak usah pidato ya, pilih saya pidato apa pilih saya joget. Terus hadirin jawabnya apa? Joget gitu loh. Jadi sepertinya gayung bersambut seperti itu kan. Nah jadi pada kelompok pemilih tertentu itu kemarin kalau nggak salah Kang Emil juga mengatakan pemilihnya Pak Prabowo itu lebih banyak berasal dari yang latar belakang pendidikannya rendah. Mungkin karena itu juga ya, ini bukan kita yang bicara ya. Mungkin karena itu juga mereka lebih memilih yang ringan-ringan saja. Politik itu udah berat, orang-orangnya berantem terus. Ya udah pilih aja yang seperti gini. Lalu muncul pada Caimin selepetnya, Ganjar satsetnya, terus ada kejar Anies, ada tabrak prop dan sebagainya. Ini bagian-bagian dari simbolisasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik pemilih memiliki ingatan tertentu kalau mau milih satset yang ini dan sebagainya. Tapi yang menarik soal Bu Mega tadi loh. Saya melihat bukan gestur psikologi ya. Karena saya memahaminya dari dinamika politik yang berlangsung. Baik, kalau dari sosial tadi kan kita sudah membahas ya Bu ya. Tadi tanyakan dari segi psikologi ke Bu Monica, tapi setelah jeda Baby ya. Jadi kita tahan lagi seru-serunya ini ya. Seru-serunya kita akan nanti mendiskusikan kembali dari sisi psikologi dan sosial juga terkait dengan apa yang tadi ditampilkan di TPS tempat Bu Mega memilih. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami akan segera kembali, tetaplah di Indonesia Memilih.